per share. Jadi Graham number ini membandingkan nilai dasar dari perusahaannya itu per lembarnya dibandingkan dengan yang dihasilkan gitu loh, laba yang dihasilkan gitu guys ya. Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-omon saham. Di video kali ini gua mau omon-omonin saham BBRI yang hari ini nyungsep ya guys ya. Udah beberapa hari ini guys ya, dari tanggal 25 itu nyungsep ya, 26 lebih parah lagi guys ya, nyungsep terakhir tadi 4830 ya guys ya. Setelah sebelumnya itu sempat di 5400 ya, di 5 hari terakhir ya guys ya. Itu terus akhirnya kemarin hari ini tuh ditutup di 4830. Ini bank-bank lain juga sama guys ya, Bank Mandiri, BCA, BNI itu turun semua guys ya. Kita coba cari tahu guys ya penyebabnya. Ini gua udah ngecek datanya, ternyata penyebab secara datanya itu ini guys ya. Penyebabnya adalah asing itu net sell-nya itu sampai 2 triliun guys ya. Jadi jualan terus ya guys ya. Secara volume itu sampai 4 juta lot guys ya. Jadi asing itu buang barang guys ya, buang barang banyak sekali guys. Itu dia melepas BBRI guys ya. Mungkin mereka sudah untung guys ya, mungkin mereka ambilnya di bawah ini guys ya. Jadi asing itu mulai lepas BBRI guys ya, karena nggak tahu gua penyebabnya, tapi salah satu sentimen yang aktual itu adalah BI rate ya guys ya, BI rate naik guys ya. Memang BI rate ini dinaikkan 25 BPS ya menjadi 6,25% ya kan guys. Itu sebenarnya tujuannya itu bagus guys ya. Tujuannya itu untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah ya dari dampak memburuknya resiko global guys ya. Jadi untuk menjaga rupiah sebenarnya guys, maksudnya Bank Indonesia untuk menaikkan BI rate itu. Tetapi direspon ya memang gini guys ya, secara teori ekonomi guys. Teori ekonomi kalau SBI naik ya, itu dalam beberapa waktu, beberapa bulan ya guys ya, itu bank-bank akan mengikuti dengan menaikkan bunga depositonya guys ya. Dan dibarengi juga dengan menaikkan bunganya guys ya. Jadi sektor usaha maupun sektor KPR ya, lu kalau punya KPR lu siap-siap lu guys ya, kalau udah lu floating lu siap-siap lu bunga tempat lu naik juga gitu guys ya. Jadi biasanya kebijakan BI menaikkan rate ini akan diikuti oleh bank-bank gitu loh guys ya, untuk mereka juga menaikkan suku bunga deposito. Ketika deposito naik, otomatis ya orang-orang akan berpindah dari investasi resiko tinggi seperti saham menjadi dipindahin ke deposito, karena depositonya bunganya tinggi, resikonya hampir nggak ada gitu loh guys ya, karena deposito itu kalau nggak salah dijamin gitu loh guys ya, jadi aman gitu loh guys ya. Deposito itu sangat aman, tetapi rate-nya pun sama bank-bank biasanya dinaikkan ketika BI menaikkan SBI-nya gitu loh guys ya. Kenapa kok bank-bank ngikutin? Karena bank-bank juga itu ini guys, mereka itu juga biasanya mereka juga menyimpan dana di BI gitu loh guys ya. Jadi mereka itu kenapa mereka harus menaikkan suku bunga depositonya? Jadi supaya masyarakat tuh lari semua ke dia. Jadi masyarakat lari ke dia untuk nyimpen di deposito, oleh bank-bank mereka simpen di Bank Indonesia supaya mendapatkan keuntungan dari BI rate gitu loh guys ya. Itu yang gue pelajarin dulu waktu gue kuliah gitu guys ya. Kebetulan gue orang ekonomi guys. Jadi kayak gitu. Runtutannya seperti itu guys ya, runtutan peristiwanya. Jadi si BI ini melakukan kebijakan naikin suku bunga, terus bank-bank ikut naikin deposito, otomatis investor pindah dari saham ke deposito gitu loh guys. Seperti itu ceritanya. Terus sekarang kita nggak usah fokus ke BBRI yang ditinggalkan oleh asing ya, dibuang oleh asing ya guys ya. Tetapi gua tuh pengen
infoin ke kalian gitu loh guys ya. Kita pengen hitung-hitungan guys, pengen omon-omon apakah harga yang ada saat ini itu guys 4830 ini sudah murah gitu guys ya untuk BBRI gitu loh guys. Kelihatannya sih menarik guys ya, udah turun ya. Kalau dalam 6 bulan terakhir itu udah sempet nyentuh 6.400 ya, terus nyungsep ke 4.800 gitu loh guys ya. Apakah ini sudah murah gitu guys ya? Oke, kita akan menghitung apakah ini sudah murah apa belum menggunakan si rumus yang namanya Graham number guys ya. Ini yang nemuin siapa? Ini yang nemuin ya si Benjamin Graham gitu loh guys. Itu Graham number itu ini guys, cara menentukan harga tertinggi atau batas atas yang harus dibayar investor untuk saham tertentu ya guys ya. Jadi ini harga maksimum guys ya, harga maksimum, harga wajar itu harga tertingginya. Jadi kalau nanti kita ketemu angka Graham number misalnya 5.000, berarti harga saat ini BBRI masih murah guys. Tapi kalau harga ketemu harganya misalnya 4.500, berarti harga saat ini tuh masih kemahalan gitu guys ya. Ini memang ini tergantung gaya investasi masing-masing ya guys ya. Kalau apa namanya, ini yang Graham number ini dipakai untuk tipe investor yang hati-hati gitu guys ya. Tapi kita kan ini kan duit kita guys ya, kita harus hati-hati karena memang harus kita pertimbangkan masak-masak gitu guys ya, dan kita hitung gitu guys ya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita coba hitung guys ya. Rumusnya gimana? Rumusnya kayak gini guys. Graham number itu rumusnya adalah 22,5 kali earning per share kali book value per share ya guys ya. 22,5 ini rumus udah dari si Graham gitu loh guys ya. Udah rumusnya si Grahamnya 22,5 gitu. Earning per share itu apa? Itu laba per lembar saham guys. Laba per lembar saham, ingat baik-baik guys ya. Laba per lembar saham. Terus book value per share ini apa? Itu nilai per lembarnya gitu loh guys ya. Nilai asli dari saham itu gitu loh guys ya. Itu ekuitas dibagi seluruh saham yang ada gitu guys ya. Gitu, itu ketemunya book value per share. Kita nggak usah pusing-pusing guys. Ini sudah ada angkanya di Stockbit guys. Nah 2024 itu profitnya si BBRI ya, per lembarnya itu proyeksi di 419 guys ya, naik guys karena Q1-nya itu naik dari 102 ke 104 ya kan guys. Gitu. Terus book value per share-nya itu di sini guys ya, di current book value per share. Jadi nilai buku dari per lembar saham. Jadi nilai aslinya itu di 1933 aslinya guys, BBRI ini guys ya. Ini nilai aslinya. Jadi nilai dari si BBRI itu sebenarnya 1933, tetapi dia bisa menghasilkan laba per lembar itu 419. Jadi kalau menurut rumus Graham number itu caranya begini guys. Gini guys ya. Oke. Ini book value per share tadi 1933 guys ya. 1933 itu ini ya tadi 1933. Terus proyeksi dari earning per share tahun ini, tahun 2024 yang nanti akan jadi dividen tahun depan itu adalah berapa ini? 419 ya guys ya. Makanya kalau menurut Graham number tadi rumusnya gini guys ya. Cara menghitungnya kayak gini guys ya. Jadi kalau di kalkulator akar pangkat itu lo tinggal cari yang hurufnya V itu lo guys ya. Yang hurufnya V yang mana tadi? Ini lo kayak gini lo guys. Gini guys ya. Itu yang di kalkulator. Kalau di Excel itu lo pakai kayak gini guys, SQRT guys ya. SQRT itu lo terus kaliin ini guys ya, 22,5 dikaliin dengan ini book value per share-nya guys. Terus dikalikan dengan earning per share. Jadi Graham number ini membandingkan nilai dasar
dari perusahaannya itu per lembarnya dibandingkan dengan yang dihasilkan gitu loh, laba yang dihasilkan gitu guys ya. Ketemunya 4269 guys ya. Jadi masih mahal ini guys. Ini masih mahal. Ini masih mahal 4830 ini masih mahal guys. Kemarin itu karena dia bagi dividen lumayan ya, nggak gede-gede banget sih sebenarnya, cuman 200-an lah kalau nggak salah ya guys ya. Tapi harga udah langsung naik ke 6.000 guys. Orang langsung berbondong-bondong gitu guys ya. Tapi asli itu yang bikin pucuk-pucuk ini, yang bikin dia kemahalan. Ingat katanya si Warren Buffett guys ya. Harga yang terlalu tinggi akan merusak beberapa dekade performance bagus dari saham itu gitu loh guys ya. Pokoknya intinya mah gini guys, intinya pokoknya kalau lu beli kemahalan boncos gitu aja lah guys ya. Kalau menurut si Warren Buffett, intinya lu beli kemahalan lu boncos gitu aja. Jadi belinya itu margin of safety-nya itu harus dijaga gitu guys ya. Jadi belinya jangan di pucuk-pucuk gitu guys ya. Belinya di gini-gini aja gitu guys ya. Tapi kalau kita pakai patokan dari si Graham number itu di 4200 ya guys ya. Jadi kalau saran gua ya guys ya, ini lu harus kolek BBRI karena ini perusahaan bagus, tapi jangan mahal-mahal guys ya, jangan mahal-mahal guys. Kalau Graham numbernya di 4200, gua sih berusaha akan mengkoleksi BBRI di rentang sekitaran ini ya guys ya, rentangan sekitaran harga Graham number ini guys ya di 4200 ya, mentok-mentok gua 44 gua ambil lah gitu guys ya. Tapi kalau harganya segini sih sebenarnya masih kemahalan guys ya. Tapi ini pendapat gua pribadi guys ya. Lu silakan analisa sendiri, lu cek sendiri, lu hitung sendiri. Menurut lu bagaimana? Kalau misalnya lu nggak setuju sama gua, lu share juga di komentar lah ya guys ya. Jangan diem aja lu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu lu dalam mengambil keputusan ya guys ya. Ini bukan ajakan untuk beli BBRI, tapi membantu lu untuk mengambil keputusan gitu aja. Oke, sampai jumpa lagi di omongan-omongan selanjutnya. Wassalam.